Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah dari kelas 6A NPM 0371170021 akan mempraktikkan mengajar kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1 sebagai tugas micro teaching yang diampu oleh Ibu Rati Purnamasari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dan berdoa, coba lihat sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah? Wah, sudah pada bersih ya. Terima kasih untuk yang sudah melaksanakan piket pagi ini. Sekarang, Vian, boleh dipimpin teman-temannya berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Wah, alhamdulillah kalau masuk semua. Semoga semuanya tetap sehat seperti hari ini ya. Sekarang, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Siap, sudah pada semangat nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya satu hal sama kalian. Kira-kira ada yang tahu gak kita tinggal di negara mana? Oh, yang jelas pasti pada tahu semua ya. Kita tinggal di negara Indonesia. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam tema baru, yaitu indahnya keragaman yang ada di negeriku. Negeriku Indonesia. Sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu yuk. Kali ini biar Ibu yang pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, pada tema kali ini kalian akan mempelajari banyak hal tentang keragaman yang ada di negeri kita. Oke, sekarang kalian bisa buka buku tema kalian. Nah, di bagian paling depan tema 7 ada gambar kan di situ. Coba kalian amati gambar dan teks yang ada pada halaman tersebut. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Perbedaan apa yang ada di Indonesia? Siapa mau jawab? Ibu pilih sekarang ya. Ayo yang diam-diam, yang tadi pasti pada lucu semua sih. Ibu yakin karena anak-anak Ibu pasti pada pintar-pintar buat baca. Oke, sekarang Caca. Iya Caca, silakan dijawab. Betul sekali Caca, di Indonesia ini banyak sekali keragaman. Seperti yang disebutkan Caca tadi, ada suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, sekarang Siki deh. Nah, Siki, gimana pendapat kamu mengenai keragaman ini? Sikapmu itu harus kayak gimana? Betul sekali. Sikap kita terhadap keragaman-keragaman tersebut yaitu untuk saling menghargainya. Sebab seperti pada yang tadi kalian baca, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, sekarang selain kalian belajar mencari informasi mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia, kali ini tujuan belajar kita adalah untuk menuliskan kata sulit dan artinya, kemudian menuliskan pokok pikiran dalam setiap paragraf, belajar gaya, pengertian gaya, gaya otot, dan pengaruhnya terhadap benda. Baik, sekarang buka buku tema kalian halaman 1. Di sana ada teks suku bangsa di Indonesia. Kalian silahkan baca dan cari kata sulit, kemudian kalian tuliskan dalam buku kalian. Oh iya, Bu, kata sulit itu apa sih? Kata sulit itu merupakan kata-kata yang jarang sekali kalian dengar. Bahkan kalian belum tahu artinya. Silakan dicatat. Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sekarang sudah semua kebagian kelompok ya?
Sekarang dengan kelompok kalian diskusikan kata sulit yang tadi sudah kalian tulis dalam buku kalian dan silahkan cari artinya. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa KBBI bukan? Seperti ini ya. Ini KBBI Ibu. Nah, ada yang tidak bawa? Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan pinjam punya Ibu saja, boleh. Gimana? Ada yang kesulitan nggak? Caca, kelompok kalian sudah menulis berapa? Oh, sudah banyak ya. Bagus, bagus. Sekarang kelompok Riza. Kenapa kalian kayaknya kesulitan? Jadi bingung semua ya? Oh iya, nggak apa-apa. Pertama, kalian tadi kan sudah menemukan kata sulit yang ada di buku. Nah, sudah pada mencatat masing-masing kan? Ada berapa? Pasti ada banyak. Nah, kalian tinggal mencari artinya di KBBI. Dari KBBI itu, silahkan kalian cari sesuai urutan abjad. Sekarang setelah menemukan kata sulit dan artinya, silahkan kalian pindahkan ke dalam tabel yang ada dalam buku bersama dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu mau bertanya satu-satu per kelompok mengenai kata sulit yang telah kalian dapat. Masih dengan kelompok kalian yang tadi, Ibu akan meminta kalian untuk menemukan pokok pikiran dalam paragraf yang ada dalam teks tadi. Setelah mencari kata sulit, sekarang kita mencari pokok pikiran. Sebelum itu, apa sih paragraf itu, Bu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan soal paragraf dulu. Paragraf merupakan bagian dari tulisan. Misalkan yang ada dalam buku kalian ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya, benar. Yang di bagian awal kalimat tersebut ada bagian yang menjorok ke dalamnya. Nah, itu disebut paragraf. Dalam paragraf biasanya memuat satu pokok pikiran. Nah, untuk mencari pokok pikiran ini bagaimana, Bu? Sekarang kita lihat dalam slide yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Untuk menulis pokok pikiran dari paragraf pertama, kita harus mengetahui apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran merupakan gagasan utama atau yang menjadi inti dalam suatu paragraf tersebut. Untuk mencarinya ada 3 langkah. Pertama, membaca seluruh teks dalam paragraf tersebut. Kalimatnya satu persatu harus kalian baca. Tidak boleh ada yang dilewatkan. Kemudian, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir. Sekarang Ibu yakin kalau kalian sudah dapat menentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan teman kalian dan temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf. Diskusikan dengan seksama ya. Temannya yang pendiam bisa saja tahu jawabannya loh. Sudah selesai ya? Sekarang perwakilan kelompok siapa yang bisa menyebutkan pokok pikiran 1 dan pokok pikiran di paragraf kedua? Baik, kelompok 5 boleh. Ya, tepat sekali. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat budaya. Lanjut, buka halaman berikutnya yuk. Ada berbagai alat transportasi tradisional di sana. Kalian mengenal beberapa? Sudah pernah lihat sebelumnya? Oh iya Bu, kok di buku namanya bendi bukan delman? Kalian taunya delman ya? Nah, kalau bendi ini adalah sebutan bagi delman di Padang atau Sulawesi Utara. Karena kita beragam, jadi di masing-masing tempat memiliki sebutan yang berbeda. Juga di tempat lain bisa disebut andong, kretek, dan sebagainya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang terjadi saat bendi ditarik oleh kuda? Ya, bendi tersebut bergerak, menarik kalian saat naik di atasnya kan? Atau apa yang terjadi saat kuda dan kerbau menarik pedati?
Ya, pedati yang dibawanya juga ikut maju. Apa sih yang menyebabkan semua itu? Ada yang tahu? Tarikan. Nah, tarikan itu apa ya? Hal ini disebabkan oleh adanya gaya. Nah, gaya dapat menyebabkan perubahan posisi atau perubahan bentuk pada suatu benda. Misalnya apa? Coba sekarang semuanya berdiri yuk. Yuk berdiri. Sekarang berdiri di samping meja kalian. Coba salah satu dari kalian tarik mejanya. Nah, bagaimana? Bergerak bukan? Pindah posisinya. Kemudian di sini ada yang bawa plastisin seperti yang Ibu minta sebelumnya. Ya, coba kalian tekan plastisin tersebut. Mohon maaf, kali ini Ibu tidak membawa plastisin, jadi Ibu membawa benda lain yang teksturnya sejenis dengan plastisin. Nah, ini dompetnya elastis, seperti plastisin. Kalau ditekan maka bentuknya ya akan berubah. Hal ini disebabkan oleh gaya yang kita berikan pada dompet ini atau gaya yang kita berikan pada plastisin tersebut. Nah, sekarang setelah kalian mencoba dan menemukan bentuk-bentuk atau melihat gaya yang ada di sekitar kalian, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Ibu yang pilih atau kalian yang mau? Oh, Zaki mau maju, silahkan. Betul sekali, Zaki. Ada banyak sekali gaya yang ada di kehidupan kita. Sekarang, ayo buka halaman berikutnya di buku kalian. Nah, di situ ada berbagai macam pekerjaan yang dilakukan, bukan? Sekarang jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Kita bahas apa yang telah kalian kerjakan dalam buku. Nah, yang pertama ada gambar seorang anak mendorong mobil. Wah, kuat sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan mobil tersebut bergerak? Ya, tepat sekali. Yang dapat menyebabkan mobil tersebut bergerak adalah karena kekuatan otot. Otot yang mendorong mobil tersebut sehingga bergerak. Kemudian ada gambar lampu menyala. Lampu yang kita tahu, lampu menyala karena adanya listrik. Ini disebut gaya listrik. Nah, sekarang kalian sudah mengerti berbagai macam gaya, bukan gaya yang lenggak-lenggok itu ya. Nah, kembali lagi tadi pada gaya otot. Nah, kira-kira sekarang sudah dapat menyimpulkan gaya otot ada di mana saja? Betul sekali. Pada tadi bagian delman atau bendit, kemudian pedati, gerobak, kemudian saat kursi didorong, mobil didorong, itu disebabkan oleh gaya otot. Mengapa? Karena gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Gaya otot inilah yang dapat mengubah posisi atau mengubah bentuk dari suatu benda. Seperti tadi bendi yang maju saat ditarik, kemudian berubahnya bentuk dari plastisin atau dompet Ibu. Sekarang coba perhatikan teks di halaman berikutnya. Ya, selanjutnya yang teks berjudul Seni Gerabah di Indonesia. Nah, setelah membaca, tuliskan hasil kesimpulan kalian mengenai gerabah yang ada dalam teks tersebut ke dalam buku kalian. Jangan lupa menggunakan ejaan yang benar dan tanda baca yang benar. Oke, sekarang sudah di akhir pertemuan kita. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita belajar soal keberagaman di Indonesia, menulis kata sulit, mencari artinya, dan menentukan pokok pikiran yang ada dalam paragraf. Kemudian, kita juga belajar mengenai berbagai macam gaya, utamanya ialah gaya otot. Sekarang, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus dikerjakan oleh kalian. Tidak boleh menyontek, karena hari ini kalian sepertinya sudah sangat pintar ya. Itu yang di sebelah sana. Jangan ribut, hei, siapa yang mau pulang? Oke. Ini ya. Dibagikan ke temannya, nak? Iya. Ituin ke belakang. Terima kasih.
Nah, sekarang silakan kumpulkan lembar evaluasinya lewat temannya yang paling depan ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekarang sebelum berakhir, siapa tahu ada yang mau ditanyakan kepada Ibu, silakan. Iya Dimas, kenapa? Gaya otot hanya dimiliki oleh orang yang berotot saja. Aduh, gaya otot yang dimaksud di sini itu bukan berlaku hanya pada orang yang punya ototnya kuat saja, akan tetapi pada setiap makhluk hidup, karena kita memiliki otot dalam tubuh kita. Oke, tidak apa-apa. Bagus. Makasih. Oh iya betul Caca, ketapel juga termasuk ke dalam daya tarik, dan itu memakai otot juga. Saat kita membuka pintu, membuka jendela, itu juga menggunakan otot. Jadi kesimpulan hari ini ialah cara menentukan kalimat sulit, ya kalimat yang biasanya jarang kalian dengar, yang belum tahu artinya, dan bisa kalian cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, untuk mencari pokok pikiran dalam suatu paragraf, caranya dengan membaca dulu seluruh kalimat yang ada dalam setiap paragraf. Baru kemudian kita tandai kalimat awal dan kalimat akhir, karena biasanya pokok pikiran ada di dalam kalimat-kalimat tersebut. Setelah itu, baru menandai apa yang menjadi pokok pikirannya. Pokok pikiran ialah gagasan utama yang menjadi inti dalam suatu paragraf. Kemudian, gaya otot merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah posisi atau bentuknya. Selain gaya otot, ada juga gaya gravitasi, gaya gesek, kemudian ada gaya listrik, gaya magnet, dan sebagainya. Untuk pertemuan minggu depan harus tetap semangat seperti ini ya. Jangan sampai kalian malas. Enggak sih, kayaknya kalau kalian tidak akan malas, Ibu yakin, karena anak-anak Ibu pasti pada pintar, pada cerdas, pada rajin. Coba cek kembali kerapian kelas, kebersihan kalian, masukkan juga bukunya ke dalam tas, jangan lupa. Kita siap-siap untuk pulang yuk. Lalu hari ini Ibu minta Ara yang mimpin doa, boleh? Ya, Ara silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk yang belum dijemput, silahkan menunggu orang tuanya, itu bagi yang biasa dijemput. Kalau yang biasa pulang sendiri, hati-hati di jalan. Jangan lupa pulang ke rumah dulu sebelum nanti main. Jangan lupa. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.